Reaksi keluarga Evia Maria, mahasiswi tewas tak wajar usai dilecehkan dosen di Manado. Akhirnya orang tua Evia Maria Manggolo mengetahui anak mereka menjadi korban pelecehan oleh oknum dosen Unima yang berinisial DM. Hati orang tua mana yang tak syok dan terpukul? Awalnya Evia Maria dikabarkan tewas tak wajar di kamar kosnya pada Rabu, 31 Desember 2025, kemarin. Kemudian terungkap bahwa Evia Maria ternyata mengalami trauma karena dilecehkan oleh dosennya di kampus. Kini sang dosen telah menerima sanksi berupa dibebas tugaskan demi berjalannya penyelidikan. Antonius Manggolo, orang tua dari Antaneta Evia Maria pun berharap agar aparat kepolisian bekerja maksimal untuk mengungkap penyebab kematian anaknya secara terang. Saya minta usut tuntas kasus ini sampai terkuak, katanya. Menurutnya, keluarga besar sangat menginginkan keadilan atas kepergian Evia Maria yang dinilai menyisakan banyak kejanggalan. Saat ini, jenazah Evia Maria telah menjalani proses otopsi di RS Bayangkara Manado. Sebelumnya, pihak keluarga sempat menolak dilakukan tindakan medis tersebut. Namun keputusan itu berubah setelah keluarga melihat adanya memar kebiruan di beberapa bagian tubuh jenazah, sehingga mereka akhirnya menyetujui otopsi guna memastikan penyebab kematian. Kronologi pelecehan Evia Maria Manggolo. Evia Maria meninggalkan selembar kertas yang berisikan soal kronologi pelecehan yang dialaminya. Surat tersebut ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, FIP, Unima, Dr. Aljon Dapa, MPD. Di dalam surat itu, Maria mengungkap dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Ia menyebut terduga pelaku berinisial DM, seorang dosen di fakultas tempatnya menempuh pendidikan. Dengan rinci, Maria menuliskan kronologi kejadian yang menurutnya sangat memengaruhi kondisi psikologisnya. Dalam surat itu, korban mengungkap bahwa peristiwa bermula dari sebuah pesan singkat. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember, sekitar jam 1 siang Nerdani chat ke saya. Beliau bertanya kepada saya kalau saya bisa urut ke dia. Saya jawab, Maria tidak tahu urut Ner. Ner bilang, Mener capek sekali. Dalam pikiran saya itu bukan hak saya untuk melayani dia seperti itu, tulis Evia Maria Manggolo, dikutip Tribun Trends, Kamis, 1 Januari 2026. Dalam surat pernyataannya, korban menuliskan tekanan batin yang ia alami. Kejadian tersebut masih dalam lingkup kampus FIP. Dampak yang saya rasakan adalah trauma dan ketakutan. Setiap bertemu DM, saya merasa malu jika ada mahasiswa yang melihat saya naik atau turun dari mobilnya karena bisa menjadi bahan pembicaraan. Saya merasa tertekan dengan masalah ini, tulis Maria. Pengakuan itu menunjukkan betapa berat beban psikologis yang harus ia tanggung, terlebih karena dugaan pelecehan terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Peristiwa berlanjut ketika korban diminta oleh Nerdani untuk naik ke mobilnya. Tanpa kecurigaan berlebih, korban menuruti permintaan tersebut. Namun sejak awal perjalanan, rasa tidak nyaman mulai muncul. Korban sempat menanyakan tujuan perjalanan, termasuk kaitannya dengan urusan akademik dan nilai. Namun jawaban yang diterimanya justru membuat kebingungan semakin dalam. Beliau hanya bilang capek sekali, tulis korban. Rasa tidak aman kian meningkat. Korban mengirim pesan kepada temannya dan membagikan live lokation secara diam-diam. Baterai ponsel yang kian menipis membuatnya panik, takut komunikasi terputus sewaktu-waktu. Ia bahkan meminta temannya bersiaga, memantau pergerakannya, dan siap mengikuti jika mobil melaju lebih jauh. Mobil sempat berhenti di samping gedung Pascasarjana. Di lokasi itu, korban mengaku dipaksa pindah ke kursi depan. Ia menolak, namun tetap didesak dengan alasan melangkah saja. Dalam kondisi tertekan, korban akhirnya berpindah tempat duduk, meski perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Mobil kembali melaju hingga ke depan program studi psikologi. Permintaan, urut, yang berubah menjadi pelecehan. Setibanya di lokasi, situasi berubah semakin mencekam. Korban mengaku dosen tersebut merebahkan sandaran kursi dan kembali meminta diurut. Ia menolak, dengan alasan tidak tahu caranya. Namun penolakan itu tak menghentikan tindakan terduga pelaku. Ia justru memberi contoh langsung. Korban menyebut tangan dosen tersebut mulai menyentuh bagian belakang tubuhnya, lalu berpindah ke paha korban tanpa izin. Ucapan bernuansa seksual pun dilontarkan, membuat korban merasa terhina dan ketakutan. Maria menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melewati batas, tetapi respons yang diterima justru semakin menekan kondisi mentalnya. Ketika korban meminta pulang dengan alasan temannya sudah menunggu, dosen tersebut sempat meminta maaf dan menyebut dirinya keenakan.
Namun situasi kembali memburuk. Pelaku meminta izin untuk mencium korban. Maria menolak keras sambil menangis. Meski demikian, ia mengaku pipinya tetap ditarik dan dicium secara paksa. Korban menutupi mulut dengan satu tangan dan mendorong pelaku dengan tangan lainnya. Di tengah kejadian itu, mobil sempat melintas di depan dua petugas keamanan kampus. Pelaku hanya menurunkan kaca sedikit dan menyapa satpam, seolah tak ada apapun yang terjadi. Korban akhirnya diturunkan di depan prodi sekitar pukul 15.03 WITA. Ia mengaku merasa jijik, marah, dan kecewa karena perilaku dosen tersebut jauh dari nilai seorang pendidik. Dalam pengaduannya, Maria menyatakan mengalami trauma, ketakutan, dan tekanan psikologis. Ia merasa malu dan khawatir terlihat bersama dosen tersebut karena takut menjadi bahan pembicaraan di lingkungan kampus. Korban juga menuliskan bahwa terduga pelaku sempat kembali menghubunginya melalui pesan singkat pada 16 Desember, namun tidak ia respons. Beberapa bukti percakapan disebut terhapus karena fitur batas waktu, sementara sebagian lainnya sempat disimpan melalui tangkapan layar. Melalui surat pengaduan itu, korban memohon agar pimpinan Unima segera bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada terlapor. Jangan dibiarkan orang seperti itu, tulisnya. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam lingkup kampus dan telah berdampak serius pada kondisi mental serta rasa amannya sebagai mahasiswa. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kampus maupun terlapor. Informasi yang beredar menyebutkan, sebelum tragedi terjadi, Maria sempat melaporkan dugaan pelecehan tersebut kepada dosen pembimbing akademiknya. Namun laporan itu diduga tidak memperoleh respons yang memadai. Fakta-fakta kasus Evia Maria di Manado. 1. Penemuan jasad di kamar kos. Evia Maria ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di wilayah Malalayang, Manado. Penemuan ini berawal dari kecurigaan teman atau kerabat yang tidak bisa menghubunginya selama beberapa waktu. 2. Sosok mahasiswi berprestasi aktif. Korban dikenal sebagai mahasiswi yang aktif di kampusnya. Kabar kematiannya mengejutkan rekan-rekan kuliah dan organisasi tempatnya bernaung, mengingat korban dikenal tidak memiliki masalah pribadi yang mencolok di mata publik. 3. Kondisi saat ditemukan. Saat ditemukan, jasad korban sudah dalam kondisi yang memprihatinkan, diduga sudah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Hal ini membuat identifikasi awal memerlukan pemeriksaan forensik lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian. 4. Penyelidikan kepolisian. Polresta Manado. Pihak kepolisian dari Polresta Manado langsung melakukan olah TKP, tempat kejadian perkara. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam kamar, termasuk ponsel milik korban, untuk menelusuri komunikasi terakhirnya. 5. Hasil otopsi menjadi kunci. Pihak keluarga menyetujui dilakukannya otopsi di RS Bayangkara Manado. Hasil otopsi ini sangat krusial untuk menentukan apakah ada tanda-tanda kekerasan, dugaan pembunuhan, atau kematian disebabkan oleh faktor medis, penyakit. 6. Simpang siur di media sosial. Sebelum ada rilis resmi, banyak spekulasi beredar di media sosial mengenai penyebab kematiannya. Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan rumor yang belum terbukti kebenarannya demi menghormati keluarga korban.